saya akan membahas terlebih dahulu terkait dengan apa itu diagnostik, apa itu kesulitan belajar, dan secara keseluruhan diagnostik kesulitan belajar. Nah, yang pertama diagnostik atau pengertiannya. Jadi dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, diagnostik adalah ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Sedangkan upaya atau proses menemukan kelemahan atau penyakit apa yang dialami seseorang dengan melalui pengujian dan studi yang seksama mengenai gejala-gejalanya itu disebut dengan diagnosis. Yang kedua, kesulitan belajar. Kesulitan belajar yang sering dialami siswa dapat dilihat dari adanya kegagalan siswa dalam mengikuti proses belajar. Jadi dalam mencapai hasil belajar itu sendiri, siswa mungkin keseringan lama dalam menerima materi itu termasuk dalam kesulitan belajar atau tidak pahamnya siswa terhadap materi-materi yang dijelaskan oleh guru atau pengajar. Dan apa itu kesulitan belajar? Jadi kesulitan belajar adalah sesuatu yang dialami siswa dapat dilihat dari adanya kegagalan siswa dalam mengikuti proses belajar dalam mencapai hasil belajar itu sendiri. Jadi di sini menurut Bruton dalam ABIN 2003, kegagalan itu didefinisikan menjadi beberapa. Yang pertama itu siswa dikatakan gagal apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan atau tidak menguasai atau level of mastery minimal dalam pelajaran tertentu seperti yang telah ditetapkan oleh orang dewasa atau guru. Yang kedua itu siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak mengerjakan atau mencapai prestasi yang semestinya atau berdasarkan ukuran tingkat kemampuannya atau intelijensi atau bahkan bakat. Yang ketiga itu siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan tugas-tugas perkembangannya, termasuk penyesuaian sosial sesuai dengan pola organismenya atau disorganized pattern pada masa perkembangan tertentu seperti yang berlaku bagi kelompok sosial dan usia yang bersangkutan atau non-record. Yang ketiga itu siswa dikatakan gagal apabila yang bersangkutan tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan. Jadi dari itu bisa dikatakan gagal atau level of mastery yang diperlukan sebagai prasyarat atau untuk kelanjutan pada tingkat pengajaran berikutnya. Jadi selanjutnya itu jadi si Abin ini menyimpulkan bahwa seorang siswa diduga mengalami kesulitan belajar kalau yang bersangkutan tidak diduga mencapai taraf kualifikasi hasil belajar tertentu. Hal tersebut berdasarkan ukuran kriteria keberhasilan seperti yang dinyatakan dalam TIK atau ukuran tingkat kapasitas atau kemampuan dalam program penjelasan atau TOEFL dan atau tingkat perkembangannya. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang faktor-faktor kesulitan belajar. Yang pertama adalah faktor internal. Terdiri dari 3, yaitu yang pertama, yang bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. Yang kedua adalah yang bersifat afektif atau ranah rasa, antara lain labilnya emosi dan sikap. Yang ketiga adalah yang bersifat psikomotor atau ranah karsa, antara lain seperti tergantungnya indera penglihatan dan pendengar atau mata dan telinga. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari 3. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Contohnya seperti keharmonisan hubungan antara ayah dan ibu dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. Yang kedua, lingkungan masyarakat. Contohnya wilayah perkampungan kumuh atau slum area dan teman sepermainan yang nakal. Yang ketiga adalah lingkungan sekolah. Contohnya seperti kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru serta alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Yang berikut, faktor lain yang juga menimbulkan kesulitan belajar siswa. Di antaranya,
Faktor-faktor yang dipandang sebagai faktor khusus ialah sindrom psikologi berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Di antaranya adalah yang pertama disleksia atau ketidakmampuan belajar membaca, yang kedua adalah disgrafia atau ketidakmampuan belajar menulis, dan yang ketiga adalah diskalkulia atau ketidakmampuan belajar matematika. Oke, baik teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai manfaat diagnostik kesulitan belajar bagi peserta didik atau siswa. Jadi untuk manfaatnya di sini bukan saja untuk peserta didik atau siswa, tapi melainkan bagi guru juga. Jadi saya akan menjelaskan yang pertama mengenai manfaat bagi guru. Jadi manfaat diagnostik kesulitan belajar bagi guru yaitu untuk mengetahui peserta didik yang sudah berhasil menguasai bahan pelajaran dan yang belum menguasai maknanya dalam pelajaran. Dalam hal ini juga guru memusatkan perhatiannya pada peserta didik yang belum menguasai pelajaran dan mencari sebab dan kemudian memberikan perilaku yang teliti sehingga keberhasilan peserta didik itu ditingkatkan. Yang kedua yaitu manfaat bagi siswa. Jadi peserta didik ini dapat mengetahui keberhasilannya dan maksud saya dalam mengikuti pembelajaran diagnostiknya. Saya akan melanjutkan di tujuan diagnosis kesulitan belajar. Jadi di sini pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar melibatkan guru dan siswa. Maka tujuan yang hendak dicapai juga berbeda antara guru dan siswa. Yang pertama ada siswa. Jadi tujuan yang hendak dicapai setelah pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar siswa ini ialah yang pertama, siswa memahami dan mengetahui kekeliruannya. Yang kedua, siswa memperbaiki kesalahannya. Yang ketiga, siswa dapat memilih cara atau metode untuk memperbaiki kesalahannya. Yang keempat, siswa dapat menguasai pelajaran dengan baik. Yang kelima, siswa dapat meningkatkan prestasi belajar. Yang kedua ada guru, yaitu tujuan pelaksanaan kegiatan diagnosis kesulitan belajar guru ialah yang pertama, guru mengetahui kelemahan dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, guru dapat memperbaiki kelemahan tersebut. Yang ketiga, guru dapat memberikan layanan yang optimal kepada siswa sesuai dengan keadaan diri siswa, perkembangannya siswa dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi fungsi diagnosis kesulitan belajar adalah menentukan siswa yang mengalami kesulitan belajar. Fungsi ini sangat penting karena dari sinilah dapat diketahui bahwa siswa-siswa yang perlu mendapatkan pertolongan dengan segera dan menentukan status atau lokasi kesulitan belajar setelah diketahui bahwa siswa itu mengalami kesulitan belajar. Baik, sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.